warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap teman-teman semua di rumah selalu sehat, selalu ceria, semangat belajar di rumah ya teman-teman ya. Oke, bertemu lagi bersama Bunda. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 2 atau tema 1B. Subtema 1, anak soleh senang berolahraga. Kita masuk ke pembelajaran ketiga dengan materi ajar. Yang pertama, aturan di kolam renang. Yang kedua, jenis-jenis olahraga. Dan materi yang ketiga adalah penjumlahan dua bilangan. Tapi sebelum itu, yuk kita ice breaking dulu, biar teman-teman di rumah tambah semangat belajarnya. Teman-teman ikuti di rumah ya. Oke, hari ini kita akan ice breaking tepuk fokus. Gimana caranya teman-teman? Ketika teman-teman mendengarkan aba-aba dari Bunda Zahra, ikutin ya. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yes! Coba sekali lagi ya, di rumah ikutin bersama-sama. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yes! Oke. Hebat teman-teman. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan menyimak teks bacaan dan mengamati gambar, siswa mampu mengenal rambu-rambu peraturan di kolam renang dengan baik. Tujuan yang kedua, dengan mengamati gambar jenis-jenis olahraga, siswa dapat menambahkan kosakata tentang berbagai jenis olahraga dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan melengkapi kalimat yang rumpang, siswa dapat memilih kosakata tentang berbagai jenis olahraga dalam suatu kalimat dengan baik. Dan tujuan yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan baik. Tapi sebelum itu, yuk persiapkan terlebih dahulu buku tematik 1B-nya atau buku tematik tema 2. Kemudian siapkan juga alat tulisnya. Ketika sudah siap, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman. Simaklah teks bacaan berikut. Teman-teman bisa menyimak langsung di sini atau bisa juga membuka buku tematik halaman 21. Ahad ini, Salman dan keluarga akan pergi berenang. Salman menyiapkan perlengkapan renangnya, baju renang, krim tabir surya, kacamata renang, papan luncur, handuk, dan perlengkapan mandi. Salman anak soleh. Salman memakai baju renang yang menutup auratnya. Salman memasukkan dan menyusun perlengkapan renang ke dalam tas dengan rapi. Menyusun perlengkapan dengan rapi adalah salah satu aturan yang sudah disepakati di rumah Salman. Menyimpan barang dengan rapi akan memudahkan saat dibutuhkan. Salman tidak perlu susah mencari. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita ingin berenang. Berdoa agar renang kita menjadi ibadah. Lakukan pemanasan sebelum berenang agar tubuh terhindar dari cedera. Di sekitar kolam renang tentunya basah. Sebaiknya tidak berlari-lari di sekitar kolam renang. Oke, teman-teman, kita sudah menyimak teks bacaan ini, Salman, dan aturan-aturannya ketika berenang. Sekarang coba teman-teman silakan jawab pertanyaan berikut ini. Jawab di rumah ya.
ada pertanyaan yang pertama. Apa saja sih perlengkapan yang dibutuhkan saat berenang? Coba ada yang tahu di rumah? Apa ya jawabannya? Pertanyaan yang kedua. Apa sih manfaat menyimpan barang dengan rapi di tas? Pasti ada manfaatnya. Dan pertanyaan yang ketiga, apa saja yang harus diperhatikan saat ingin berenang? Apakah teman-teman sudah menemukan jawabannya? Jawabannya ada di teks yang tadi loh. Coba kita jawab ya pertanyaan pertama. Perlengkapan yang dibutuhkan saat berenang, ada baju renang, krim tabir surya. Biar apa pakai krim tabir surya? Agar kulitnya tidak terbakar terkena sinar matahari. Terus pakai kacamata renang biar mata tidak perih, papan luncur, handuk, dan perlengkapan mandi. Karena setelah berenang pasti kita harus mandi untuk membersihkan tubuh kita. Lalu, mari kita menjawab pertanyaan yang kedua. Apa saja sih manfaat menyimpan barang dengan rapi di tas? Tentu saja, menyimpan barang dengan rapi akan memudahkan saat dibutuhkan. Jadi teman-teman tidak perlu susah mencari-cari barang ya. Kemudian, apa saja yang harus diperhatikan saat ingin berenang? Nih teman-teman, yang perlu diperhatikan ketika ingin berenang pertama, berdoa. Itu sudah harus pasti dan wajib ya. Berdoa, biar apa? Biar kegiatan kita, biar renang kita menjadi ibadah. Kemudian sebelum berenang, lakukan pemanasan dulu sebelum berenang. Biar tubuhnya tidak kaku, rileks ya, agar tubuhnya terhindar dari cedera. Kemudian, pastinya di sekitar kolam renang kan basah ya teman-teman ya. Nah, itu memungkinkan terjadinya kelicinan tuh di ubinnya. Nah, sebaiknya teman-teman tidak berlari di sekitar kolam renang, khawatir teman-teman akan terpleset atau terjatuh. Jadi memang harusnya menjaga keselamatan diri sendiri dengan cara apa? Taati aturan ya. Nah, ngomong-ngomong masalah mentaati peraturan, sekarang kita akan belajar loh mengenal beberapa rambu-rambu peraturan yang ada di kolam renang. Apa saja sih? Pasti teman-teman sudah penasaran kan? Coba sekarang kita mengenal rambu-rambu peraturan di kolam renang. Nah, ketika saat pergi ke kolam renang, Salman menemukan bermacam-macam gambar aturan di kolam renang. Coba, yuk kita lihat gambar yang pertama. Nah, di sini ada rambu ya. Teman-teman bisa lihat. Ini ada gambar tangga. Terus yang gelombang ini adalah air, ya, air di kolam renang. Itu tandanya gunakan tangga. Jadi teman-teman bisa menggunakan tangga ini. Ini tandanya seperti ini artinya ya. Kemudian gambar yang kedua, bilas sebelum berenang. Jadi kalau teman-teman mau membilas tubuh teman-teman sebelum berenang, nah ini biasanya ada tanda seperti ini nih. Kemudian gambar yang ketiga, awasi anak-anak. Oke, jadi buat ayah bunda yang membawa anak-anak berenang, nah di sini ketika melihat tanda ini memang harus diawasi betul-betul ya, biar selamat. Kemudian gambar selanjutnya, ini ada gambar pakaian renang teman-teman. Jadi ketika teman-teman melihat rambu ini, maka di area situ teman-teman wajib atau harus menggunakan pakaian renang. Karena memang di kolam renang itu kita harus menggunakan pakaian renang yang sopan ya teman-teman ya. Kemudian rambu selanjutnya adalah tanda jangan makan. Nih tandanya seperti ini. Jadi teman-teman tidak diperkenankan untuk makan dan minum di tempat tersebut. Selanjutnya adalah gambar atau rambu aturan tentang jangan BAK. BAK itu adalah buang air kecil. Terus kalau mau buang air kecil di mana? Teman-teman bisa ke toilet ya, bisa keluar dari kolam renang. Kemudian gambar selanjutnya adalah jangan buang sampah. Tidak boleh teman-teman membuang sampah di kolam renang karena akan mencemari kolam renang, jadi kotor. Kasihan dong yang lain. Gambar selanjutnya adalah jangan berenang sendiri. Nah, ketika teman-teman melihat rambu seperti ini, usahakan teman-teman jangan berenang sendiri ya. Ajak minta temani ayah bundamu agar tidak terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya adalah jangan berkelahi. Wah, kalau jangan berkelahi dimanapun juga tidak boleh berkelahi ya, apalagi di kolam renang. Jadi teman-teman, rambu ini menunjukkan arti jangan berkelahi. Rambu selanjutnya adalah jangan lari. Perhatikan, biasanya kalau di kolam renang ini lantainya licin karena kan basah. Usahakan teman-teman jangan lari-larian, khawatir terpeleset atau terjatuh, nanti bisa cedera. Selanjutnya adalah jangan lompat, ya. Bisa membahayakan nih buat teman-teman yang belum lancar berenangnya. Nah, ini khawatir nih, takut kenapa-napa. Jadi masuk ke kolam renangnya pelan-pelan aja, jangan lompat. Dan yang terakhir adalah rambu yang punya arti hati-hati. Jadi tetap waspada dan hati-hati ketika berada di kolam renang, jaga diri sendiri ya, taati peraturan agar tidak terjadi cedera atau hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, jadi ini adalah gambar atau rambu-rambu macam-macam aturan-aturan yang ada di kolam renang. Sekarang kita akan mengenal peralatan olahraga. Tadi kita sudah mengenal rambu-rambu aturan di kolam renang. Kita akan mengenal peralatan olahraga. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa peralatan olahraga itu ada bermacam-macam. Bola dan gawang adalah peralatan bermain sepak bola. Kok dan raket adalah peralatan bermain bulu tangkis. Kemudian ada kacamata renang dan papan seluncur adalah peralatan renang. Coba, sekarang mari kita kenali macam-macam alat olahraga. Wah, banyak banget ya teman-teman ya. Nah, berikut adalah macam-macam peralatan yang digunakan untuk olahraga. Coba kita lihat di sini. Ini namanya kok, raket. Kok dan raket ini digunakan untuk bermain bulu tangkis. Kemudian ada busur panah. Di sini juga ada panah dartboard ya. Terus ada bola basket. Ada ring basket. Kemudian ada tongkat bisbol. Ada bola kasti. Sepak bola. Ada kaki katak. Kacamata renang, papan seluncur. Nih, kaki katak, kacamata renang, dan papan seluncur ini adalah peralatan olahraga yang biasa digunakan ketika berenang. Terus ada juga gawang. Gawang sama sepak bola digunakan untuk bermain sepak bola. Tongkat bisbol sama kasti untuk bermain bola kasti. Oke, sekarang teman-teman sudah mengenal apa saja nih peralatan yang digunakan ketika berolahraga. Sekarang kita akan belajar menjumlahkan dua bilangan. Perhatikan ya, di sini ada berapa kok teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kok ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 ditambah 7. Coba sekarang teman-teman hitung di rumah. 5 ditambah 7 ada berapa kok ya? Ya, betul. Ada 12 kok. Kita beralih ke gambar kedua. Ada satu buah basket. 1 ditambah, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Oke. Sekarang kita hitung lagi bawahnya. 1, 2, 3, 4. 4 ditambah 1, 2, 3. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Wah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini jumlahnya sama-sama 7, tapi penjumlahannya berbeda. Di sini 1 ditambah 6. Nah, di sini 4 ditambah 3. Ya, berbeda ya teman-teman ya. Namun menjumlahkan hasil yang sama-sama 7. Coba, sekarang kita belajar bahwa sebuah bilangan bisa dihasilkan oleh beberapa penjumlahan bilangan. Nah, biar lebih paham, yuk kita perhatikan gambar kacamata renang. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah kacamata renang. Coba, di sini kan jumlahnya sama-sama 8 ya teman-teman ya. Kita latihan yuk.
Kita latihan untuk belajar membuat penjumlahan bebas. Jadi, teman-teman silakan mengarang, menjumlahkan berapa ditambah berapa supaya hasilnya menjadi 8. Oke, kita buat 2 ya. Kita lihat. Coba misalnya di sini Bunda mau buat berapa ya di kotak pertama? 1, 2. Bunda Zahra mau menghitung 2 ditambah berapa supaya hasilnya 4. Kita tinggal hitung sisanya nih teman-teman. Kalau kita hitung 2 ditambah berapa supaya menjadi 8. Berarti sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah jadi nih. Yang pertama penjumlahannya 2 ditambah 6 sama dengan 8. Sekarang kita akan buat lagi penjumlahan bebas, tapi hasilnya 8. Coba Bunda Zahra mau hitung 4. 1, 2, 3, 4. Kira-kira 4 ditambah berapa ya supaya menghasilkan 8? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Kita sudah taruh 4 di gambar yang pertama. Berarti sisanya kita akan simpan di gambar kedua. Sisanya 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke, pinter teman-teman. Lagi ya. Ini kita akan menghitung baju renang. Oke, coba lihat. Ada berapa nih baju renangnya di kotak ya? Coba kita hitung bersama-sama. Ini yang atas sama dalam kotak sama teman-teman ya jumlahnya ya. Kita hitung, di rumah juga dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang mari kita membuat penjumlahan yang tepat. Berapa ditambah berapa untuk menghasilkan jumlah bilangan 10. Coba 4. Sekarang Bunda mau menjumlahkan 4 ditambah berapa supaya hasilnya menjadi 10. Oke, caranya adalah teman-teman bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4. Kan 4 sudah dimasukkan kotak yang pertama ya. Berarti sisanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Atau kalau teman-teman mau caranya bisa dikurangi. 10 dikurang 4. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kemudian kita buat lagi soal bebas penjumlahan yang menghasilkan jumlah bilangan 10. Di sini Bunda Zahra mau menjumlahkan 5. 5 ditambah berapa supaya menjadi 10? Teman-teman lihat aja, hitung di sini. 5. Nah, 5 sudah dimasukkan ke gambar pertama, berarti sisanya berapa? Berapa baju renang? 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Atau teman-teman bisa kurangi, 10 dikurang 5. 5. Berarti 5 tambah 5 sama dengan 10. Masya Allah. Alhamdulillah. Nih teman-teman semakin pandai ya membuat penjumlahan yang hasilnya 8 dan 10. Yuk sekarang kita isi kotak di bawah ini agar hasil penjumlahannya sesuai dengan nomor di kaos Salman. Coba lihat. Kaos Salman menunjukkan angka 5. Sekarang mari kita jumlahkan dengan penjumlahan yang berbeda-beda. 2 penjumlahan yang berbeda-beda, namun ketika dijumlahkan hasilnya 5. Ya. Pertama, 5 ditambah 0. Tentu saja hasilnya 5 karena 0. 5 tambah 0. Kemudian yang kedua, Bunda akan masukkan angka 1. 1 ditambah berapa supaya hasilnya menjadi 5? Cara mudahnya adalah 5 dikurang 1. Berapa teman-teman? 4. Ya. Jadi kalau misalnya dijumlahkan 1 ditambah 4 menghasilkan angka 5. Kemudian 2 ditambah berapa supaya hasilnya 5? Coba sekarang jawab di rumah.
Betul, jawabannya adalah 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian bawahnya lagi, 3 ditambah berapa supaya hasilnya 5? 2. Betul teman-teman, pinter. Dan yang terakhir, 4 ditambah berapa supaya menghasilkan angka 5? Tentu saja 4 ditambah 1 sama dengan 5. Atau teman-teman bisa mengurangi, dibalik nih, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Oke, hebat, pinter ya teman-teman ya. Sekarang kita akan mengelompokkan gambar. Sekarang Salman sudah mengenal berbagai peralatan olahraga. Begitupun juga dengan teman-teman di rumah ya. Tadi kita sudah mengenal peralatan olahraga. Salman pun sudah mengenal berbagai bentuk lapangan olahraga. Kelompokkan gambar peralatan olahraga di bawah ini sesuai dengan lapangan olahraganya. Wah, sudah tahu kan tadi ini ada lapangan basket, ini untuk kolam renang, ini sepak bola, kemudian ada panahan dan bulu tangkis. Sekarang teman-teman bisa lihat nih di buku tematik yang paling belakang, di lampiran buku tematik, di situ ada gambar seperti ini. Coba dilihat sekarang. Ada gambar peralatan olahraga. Teman-teman bisa gunting gambar alat-alat olahraga yang seperti ini di atas pada lampiran buku tematikmu. Kemudian setelah digunting, teman-teman bisa tempel pada gambar lapangannya. Silahkan disesuaikan. Misalnya, ini ada gambar lapangan bola basket. Kira-kira peralatan olahraga apa yang dibutuhkan, yang digunakan ketika bermain basket? Berarti yang dibutuhkan ada apa? Ada tentu saja bola basketnya dan ada ring basket ya. Digunting kemudian ditempel di sini. Dan begitu pun dengan lapangan olahraga lainnya. Semangat mempraktikannya teman-teman di rumah. Sekarang teman-teman akan diminta untuk berdiskusi ya tentang aturan-aturan. Masih ingatkah kalian dengan rambu-rambu aturan di kolam renang yang dilihat Salman tadi? Coba sekarang pilih satu rambu aturan yang kamu diskusikan bersama saudara atau ayah bundamu di rumah. Boleh diskusi bersama-sama. Pertama, mengapa aturan tersebut diperlukan? Kenapa sih kita perlu aturan? Kenapa kita memerlukan aturan-aturan tadi? Yang kedua, apa akibatnya jika aturan-aturan tersebut kita langgar atau tidak kita taati? Dan yang ketiga, diskusikan bagaimana sih cara kita dapat mengingatkan teman kita yang melanggar aturan? Bagaimana? Apakah dengan marah-marah? Atau dengan berkata yang sopan dan baik? Silakan teman-teman diskusikan dengan saudaramu, temanmu, atau ayah bundamu di rumah. Kemudian tuliskan hasil diskusimu pada kolom di bawah ini di halaman 26. Selamat berdiskusi. Sekarang, yuk kita berlatih melengkapi kalimat. Lengkapi kalimat berikut ini. Ibu rajin ikut titik-titik bersama di taman perumahan. Kira-kira kata apa ya yang dapat melengkapi kalimat rumpang ini? Ibu rajin ikut. Yap, senam. Senam bersama di taman perumahan. Pintar teman-teman. Lanjut yang B. Salman dan Sofia titik-titik di kolam renang. Ngapain ya Salman dan Sofia di kolam renang? Wah, tentu saja berenang. Betul. Kita coret ya yang sudah diisi. Kalimat ketiga. Sebelum olahraga, sebaiknya kita titik-titik dan titik-titik. Ngapain ya sebelum olahraga? Tadi kita sudah bahas. Sebelum olahraga sebaiknya melakukan kegiatan berdoa dan tentu saja pemanasan. Biar apa? Biar anggota tubuh kita rileks, tidak kaku dan tidak terjadi cedera ketika berenang. Lanjut, kalimat yang keempat. Salah satu contoh olahraga yang menggunakan raket adalah, wah ini mudah sekali,
Tentu teman-teman di rumah tahu ya jawabannya ya. Apa? Coba olahraga yang menggunakan raket. Tentu saja, bulu tangkis. Kalimat selanjutnya. Salman pandai memasukkan bola titik-titik ke dalam ring. Kira-kira bola apa yang digunakan yang dimasukkan ke dalam ring? Tentu saja teman-teman, bola basket. Dan yang terakhir, coba lihat ada rambu apa nih? Ada yang tahu? Gambar di bawah ini artinya dilarang berlari di area kolam renang. Oke, teman-teman, hebat semuanya. Gemar olahraga banyak manfaatnya. Selain tubuh yang sehat, olahraga juga dapat menyegarkan pikiran. Dengan berenang, badan dan pikiran menjadi sehat. Dengan olahraga panahan, kesabaran dan ketenangan dapat dilatih. Gemar olahraga juga dapat memelihara kerukunan antar teman loh teman-teman. Karena di dalam olahraga ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Proyek pekan ini adalah sepakati bersama teman-temanmu olahraga yang akan dimainkan. Aturan yang disepakati harus dipatuhi dan dilaksanakan. Ukhrawi. Tahukah kamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemanah yang andal? Wah, teman-teman pasti baru tahu ya. Ternyata Rasulullah adalah pemanah yang hebat. Memanah merupakan kemahiran yang hampir dimiliki semua sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dikenal sebagai pemanah andal. Sa'ad adalah salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ingin tahu lebih banyak kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sang pemanah andal? Kamu dapat meminta ayahmu untuk menceritakannya di rumah. Masya Allah, ternyata gemar berolahraga memanah sangat dianjurkan loh bagi muslim. Anak soleh, sudahkah kamu mulai berlatih memanah? Alhamdulillah. Pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga teman-teman sehat selalu di rumah dan tetap semangat belajar di rumah. Akhir kata dari Bunda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.